Mahoka Koko no Retosei volume ke-19 chapter pertama. Gelombang pesion mengganggu penggunaan sihir, tersebar di sepanjang jalan dari SMA bersama ke stasiun. Itu adalah anti-night. Orang biasa tidak bisa memiliki sumber daya itu. Wajah Minami berubah menjadi pahit. Dia menekan tangannya ke dadanya dan membungkuk seakan di bawah tekanan. Itu berat napasnya terlihat pada saat bahunya naik dan turun. Melihat penderitaan ini, Miyuki ingat musim panas itu pada hari 5 tahun yang lalu, saat dimana Honami tewas di depan matanya. Dan sekarang gadis itu persis seperti Honami, menderita di depan matanya karena case jamming. Adegan ini tidak bisa keluar dari pikirannya. Dia menggulir lagi dan lagi. Ini tidak bisa dimaafkan. Suara Miyuki penuh amarah. Kamu menyiksanya lagi. Sekali lagi kamu ingin membawanya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kali ini aku akan menghentikanmu. Kali ini aku akan menghentikan kalian semua. Menyerah pada kenangan, Miyuki benar-benar jatuh dari arus realistis, dipandu oleh kemarahan dan penyesalan di masa lalu. Miyuki-sama, tolong hentikan. Jeritan yang menyakitkan Minami membuat Miyuki sadar. Apakah kamu ingin mengkhianati harapan Tatsuya? Dalam memori Miyuki, kata-kata Tatsuya muncul, yang dia lupakan dalam sekejap kemarahannya. Aku sangat buruk jika orang yang dinyatakan sebagai penerus klan Tetsuba menyerang orang biasa dengan sihir. Kata-kata ini Tatsuya katakan padanya kemarin. Minami menyadari bahwa case jamming memiliki efek mental dan fisik padanya. Namun kendati ada pengaruh case jamming, hanya itu ketidaknyamanan dari mereka berkurang setengah. Miyuki-sama, Minami menatap Miyuki lagi, nonanya yang melakukannya tanpa ada keraguan. Miyuki-senpai, ini luar biasa. Kamu melemahkan jamming dengan aliran mouse pada di sekitar kita. Tiba-tiba suara pesion dari anti-night berhenti. Gelombang pesion yang tidak rata tiba-tiba surut dan menjadi homogen. Onisama, Miyuki membuka matanya lebar-lebar. Tatsuya berdiri di sana dengan ekspresi tanpa jiwanya yang biasa. Tetapi api di dalam matanya jelas menyala. Tatsuya menemukan dirinya dalam kebuntuan dalam penyelidikannya di Kamakura. Dia tidak dapat menemukan jejak pemimpin teroris Guji. Dia menghubungi Katsuto dan mengatakan bahwa dia akan melewatkan pertemuan hari ini. Setelah dari Kamakura, dia akan pergi kembali ke Zama untuk mencari petunjuk lagi. Tiba-tiba ada rasa bahaya muncul. Dia segera menyadari bahwa bahaya itu bukan untuknya. Dia merasakannya dari kejauhan. Fakta bahwa Zou Gongjin adalah murid Guji dan dibunuh oleh Tatsuya jelas akan membuat Guji membalasnya. Tetapi bahkan percobaan pada Maya pun tidak penting untuk Tatsuya. Pikiran yang berlebihan hanya mengganggu pandangannya, informasi yang tidak perlu yang sangat banyak. Tapi dia berbalik dan kembali. Tapi tidak di rumah, tetapi ke arah sekolah. Dia tidak memiliki karunia pandangan ke depan. Pandangannya hanya melihat sekarang dan 24 jam yang lalu. Jadi itu bisa disebut tebakan saja. Dia menebak bahwa Miyuki berada dalam bahaya. Tatsuya tidak bisa mengabaikan fakta ini. Dibandingkan dengan keamanan Miyuki, Guji dan yang lainnya tidak terlalu penting baginya. Dia mengganti motornya menjadi mode semi otomatis dan bergegas menuju SMA pertama. Tatsuya melihat bahwa Miyuki dikelilingi oleh kerumunan anti sihir. Masih bergerak dengan sepeda motor, dia melepas helmnya dan mengambil napas dalam-dalam. Itu adalah upaya untuk tenang karena rasa takut bahwa dia tidak akan bisa menahan diri dari membunuh para bajingan ini. Onisama, Tatsuya mendengar suara adiknya dari kerumunan. Setelah beberapa waktu di kerumunan, dia melihat wajah terkejutnya. Dia menemukan keterkejutannya lucu. Kemungkinan besar dia percaya bahwa masalahnya tidak begitu berbahaya, bahwa dia harus terburu-buru. Namun, pikirannya segera dipenuhi kemarahan. Dia melihat di wajah lemah adiknya, tapi tidak diragukan lagi. Ini adalah bentuk ketakutan dan kecemasan. Kesamping, suara tajam dan marah datang dari bibir Tatsuya. Di bawah kekuatan suara seperti itu, kerumunan orang berpencar dan berpisah. Minami, menghentikan penghalang Minami, dia memanggilnya. Ya, Tatsuya-sama, ada jawaban di sisi lain penghalang. Bisakah kamu bergerak dengan penghalang yang dinaikkan? Itu mungkin diasumsikan bahwa Tatsuya tahu bahwa Minami dapat melakukan ini. Saya mengerti, lalu kalian bertiga ikut aku. Tatsuya melihat sekeliling, dia pergi ke depan dan setelah itu langkah kedua para humanis mundur. Tatsuya berjalan dan memimpin 3 orang di belakangnya setelah mereka meninggalkan lingkungan itu. Minami, ya Tatsuya-sama, kerja bagus, kamu sudah dapat menghapus penghalang. Minami mengikuti kata-kata Tatsuya. Magic pertahanan telah dinonaktifkan.
Miyuki. Mendengar namanya, Miyuki berkata dengan suara tegang, "Ya, Onisama." Bawa mereka berdua kembali ke sekolah. "Ya, aku mengerti." Dengan penuh hormat membungkuk ke kakaknya, Miyuki meletakkan tangannya di punggung. Namun pemimpin humanis itu masih belum menyerah. Salah satu langkah pertama jauh dari kebingungan, dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan anak setan ini melarikan diri," katanya. Setelah memastikan keselamatan adiknya, dia menjadi tenang. Dia tidak lagi merasakan niat jahat apapun, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan bertarung. Diserang, dia pasti akan membalas. Semua tindakan ini adalah kebutuhan untuk merekam kejadian pada kamera jalanan. Tampaknya kata-kata ini hanya memprovokasi mereka. "Omong kosong, kamu hanya alat yang menyediakan tanpa hak sosial." Pemimpin humanis berteriak dengan suara gila. Meski demikian, mereka rupanya tidak berniat pergi. Ternyata belum berangkat dari keterkejutan, dan mereka terkejut bukan karena fakta bahwa penyihir berhasil lolos. Dalam perjalanan ke sini, ketika dia menyaksikan kerumunan ini berkumpul, dia melihat seorang polisi di stasiun terdekat. Dia pikir lebih baik meninggalkan penangkapan orang-orang ini pada polisi, dan sudah waktunya mereka muncul. "Polisi akan segera datang. Kenapa kamu tidak lari begitu saja?" Mencoba menyerang siswi, Tatsuya mengucapkan peringatan lain. Kali ini argumen dalam kata-katanya bahkan lebih meyakinkan. Tetapi tampaknya mereka tidak berhasil juga. Tatsuya sendiri tidak menyadari kebutuhan untuk memperhatikan untuk kata-kata. Tatsuya berbalik ke arah para humanis yang tersisa. Mereka sudah kehilangan moral mereka. Itu tampak begitu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan bahkan untuk melarikan diri. Tatsuya memutuskan bahwa bagian pertempuran ini, tugas itu telah terpecahkan. Tapi segera terjadi sesuatu yang membuat wajahnya meregang karena terkejut. "Onisama." Dia mendengar peringatan dari adiknya yang sedang mengawasi dari ujung jalan yang lain dan siap untuk mengaktifkan sihir. Tubuh pemimpin humanis naik ke posisi duduk. Dia menjadi tidak sadar. Tidak, dia masih belum sadar. Tapi siapa yang peduli tentang detail hal tidak penting ini? Tatsuya memutuskan bahwa itu bukan kecelakaan. Di atas tangan seorang humanis yang berdiri dengan ekspresi kosong dari wajah manusia. Aktivasi diaktifkan. "Miyuki, sembunyikan dirimu." "Baiklah." Mengikuti perintah kakaknya, Miyuki menghilang di sekitar sudut gedung. Tatsuya mengangkat tangan kanannya dan bersiap. Sesaat kemudian, aliran psion terbang dari tangannya. Api ungu itu terpesona oleh angin psion yang kuat. Itu bukan kemampuannya. Itu diterima dari pihak tiga. Sekarang dia dikendalikan. Seorang dari jarak jauh mengendalikannya. Ini berarti kelompok anti-sihir ini dikendalikan oleh beberapa orang pengguna sihir kuno. Mungkin kontrol bahkan dilakukan tanpa pengetahuan orang-orang ini. Muncul bola api di kedua tangannya, lalu dihancurkan oleh Gram Demolition. Itu adalah tembakan terakhir. Pola cetak psion juga hancur, yang menghilangkan komunikasi dengan masternya. Mungkin segel ini juga diperlukan untuk mengembalikan tubuh humanis. Karena segera setelah pecahnya segel oleh Gram Demolition, orang yang baru saja duduk dan menembak tiba-tiba runtuh kembali dan tidak bangkit lagi. Kali ini sepertinya sudah selesai. Setelah menunggu 10 detik, Tatsuya memutuskan bahwa situasi telah diselesaikan. Pada saat ini polisi tiba. Melihat jalur dari sudut jalan, dia berteriak, "Kalian semua, jangan bergerak." Polisi itu melihat sekeliling tempat kejadian. Alisnya terangkat ketika dia melihat pohon-pohon hangus. Ketika dia melihat humanis, tanda-tanda ketakutan muncul di wajahnya. Ketenangan Tatsuya dan tidak terluka dalam kekacauan ini tampaknya membuatnya sebagai pelaku utama. Tidak diragukan lagi, di kantor polisi terdekat di sekolah Magic, para staf adalah penyihir. Tetapi agak meragukan bahwa salah satu dari mereka bisa menyelesaikan situasi ini tanpa pengorbanan. Saat ini, investigasi seorang teroris yang dilakukan oleh Ten Master Clan berada di jalan buntu. Investigasi internal oleh Suba juga tidak menemukan petunjuk baru. Ketidaksabaran tumbuh, setidaknya dari Maya. Tidak ada berita. Tatsuya sendiri tidak punya keinginan untuk bergegas. Sebenarnya awalnya dia ingin untuk membiarkan polisi menyelidiki hubungan Guji dengan gerakan anti penyihir. Tetapi sekarang dia memutuskan bahwa itu layak menggunakan petunjuk. Bagi mereka yang bisa menggunakan sihir, itu sama sekali berbahaya. Dengan senjata api atau bom secara kasar, seorang penyihir dapat dianggap sebagai pria bersenjata. Itu adalah wajar bahwa warga sipil yang tidak bersenjata ingin menjauh darinya. Di zaman kita ada aturan perang yang jelas. Itu semua tergantung pada apakah aturan itu dijalankan atau tidak. Oleh karena itu, Tatsuya tidak bisa meninggalkan pengejaran Guji selama Miyuki dalam bahaya. Pada akhirnya dia memutuskan menemukan dan menghentikan Guji
dengan kecepatan maksimum. Sudah diputuskan dia membagi kesadarannya menjadi setengah dan menugaskan setengah tugas mencari lautan untuk informasi, meninggalkan paruh kedua ke mengamati Miyuki. Informasi tersebut disertai dengan peristiwa. Jika suatu peristiwa terjadi, berubah, apapun catatan perubahan akan ditinggalkan dalam dimensi informasi. Sihir juga bisa disebut teknik berubah informasi. Manipulasi informasi tetap ada dalam dimensi informasi sebagai catatan peristiwa dan dapat mengambil jejak informasi dari situ. Apa itu? Informasi tentang penyihir musuh muncul di mata Tatsuya. Ini bukan Guji, tapi tubuh informasi magic tidak sesuai dengan citra Guji yang dia lihat di Zama. Jika itu dia, maka langsung dari sini Tatsuya akan menggunakan Mist Dispersion dan menghapusnya menjadi debu, sementara tujuan ditetapkan oleh Glance. Tatsuya membaca data pada penyihir jarak jauh sedikit demi sedikit. Nama Omi Kazuki, spesialis dalang dari Dollmaker, lokasinya ada di Kamakura saat ini. Tiba-tiba perubahan serius terjadi di badan informasi yang dia lihat. Untuk menghindari serangan balik penyihir yang tidak mungkin, dia secara refleks menutup mata. Ulasan beralih ke pandangan normal. Jarak polisi yang melarikan diri kepadanya hampir tidak berubah dari saat memasuki dimensi informasi. Kurang dari 1 detik berlalu. Artinya dia dibunuh tepat setelah aku membatalkan sihirnya. Sungguh lawan yang sulit. Tatsuya menghela napas pada saat yang sama, mengangkat tangannya dan menunjuk polisi bahwa dia tidak melawan. Pada titik ini, kamu harus menyelesaikan masalah ini, pikir Tatsuya. Tidak memperhatikan mayat pemilik rumah Omi Kazuki, Guji merenungkan situasi saat ini. Dia membunuh kawan-kawannya, pengguna sihir kuno, hanya karena dia melihat tanda-tanda umpan balik saluran kontrol DC. Dia tidak tahu teknik seperti apa, tetapi dia merasa niat membunuh yang jelas dari titik hubungan dengan roh. Pembunuhan itu seharusnya memutus jalur komunikasi, tetapi Guji tidak tahu apakah itu membantu melawan peralatan musuh. Meskipun aku melakukan serangan balik, ada kemungkinan bahwa mereka belajar tentang tempat ini, pikir Guji. Apa yang dia rasakan adalah mata Tatsuya. Guji tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah cara mengekstraksi informasi tanpa efek menyerang. Namun, kemampuan Guji untuk merasakan bahaya yang membantunya bertahan hidup selama 50 tahun terakhir, sekitar observasi baunya melalui dimensi informasi. Sekarang dia merasakan permusuhan kuat terhadap dirinya sendiri. Awalnya aku butuh 1 hari lagi. Guji melirik ke arah kamar sebelah, di mana ada 2 tubuh manusia. Salah satu dari tubuh-tubuh ini memiliki potensi yang dia belum pernah miliki sebelumnya. Dia pikir itu adalah menjadi kerugian besar jika kamu meninggalkannya di sini. Hanya dibutuhkan 1 hari untuk membuat generator kematian, bukannya prajurit kematian. Bukan tentara yang siap mati, tetapi secara harfiah adalah prajurit yang telah mati yang dihidupkan kembali, supaya kamu bisa menggunakannya lebih lama. Sungguh sia-sia. Itu tidak bodoh untuk secara serakah. Menggelengkan kepalanya seolah-olah membuang penyesalan. Guji masuk ke kamar sebelah dengan belati seremonial ketika dia baru saja membunuh kelompok dan temannya. Setelah situasi di kantor polisi selesai dan Tatsuya dan gadis-gadis kembali ke rumah, sudah lebih dari pukul 7 malam. Polisi punya banyak pertanyaan, jadi mereka pulang lebih telat. Sepeda motor Tatsuya diambil seorang perwira polisi. Lalu lintas polisi itu memperhatikan sepeda motor Tatsuya. Benar-benar tahan peluru, bahkan ban dan kaca depan, tetapi tidak bertanya pertanyaan apapun. Rupanya dia sadar akan kepribadian Tatsuya. Barang pribadi milik Miyuki dan Minami ditinggalkan di loker di sekolah, tapi tidak akan hilang dan tidak akan memburuk sehingga mereka memutuskan untuk mengambil mereka ketika mereka datang ke sekolah besok dan sekarang tinggal di rumah. Tatsuya memutuskan untuk menjatuhkan petunjuk yang diperoleh dari penemuan pengguna sihir tersebut. Tetapi dia sudah punya satu ide tentang hal ini. Bagaimanapun hari ini mereka akan beristirahat. Tetapi sebelum mereka bisa melepas sepatu mereka di pintu masuk, pesan tak terduga tiba. Tatsuya dengan cepat mengubah pakaian militer jalanan untuk yang umum dan sudah melihat layar terminal bergerak. Duduk di sofa di ruang tamu ketika Miyuki turun dari kamarnya. Onisama, wajahmu sangat buruk. Apakah kamu mendapatkan berita buruk? Tidak seperti itu. Dia menatap Miyuki dan menjawabnya, menunjuk untuk duduk di sampingnya. Miyuki duduk di tempat yang ditunjuk dan melirik layar terminal yang diarahkan ke arahnya.
Tatsuya-sama, Miyuki-sama, ini tehmu. Minami dalam celemek di atas formulir. Pergi ke ruang tamu, membawakan mereka teh. Di atas nampan ada teh hijau, diseduh atas permintaan Tatsuya. Menaruh cangkir di atas meja, Minami bertanya dengan matanya, apakah ada pesan baru untuknya? Tunggu sebentar, menjawab Minami. Tatsuya menoleh ke Miyuki. Dia baru saja selesai membaca pesan dan menatap adiknya. Oni-sama, ini, aku bahkan tidak bisa menolak. Benar, Tatsuya menghela nafas sedikit dan beralih ke Minami yang menunggu perintah. Setelah menghabiskan tehku, Miyuki dan aku akan pergi. Kita akan makan di luar. Jadi Minami, kamu bisa bebas. Kamu dapat menggunakan waktu luangmu untukmu sendiri. Miyuki berpikir bahwa penjelasan kakaknya tidak lengkap. Aku diundang ke pertemuan dengan kepala keluarga baru Jumonji. Dia berkata sebelum Minami bereaksi terhadap kata-kata Tatsuya. Sesuai keinginanmu, jawaban Minami tidak akan berubah terlepas dari jumlah penjelasan. Meskipun Miyuki mengatakan pada Minami bahwa dia diundang oleh keluarga Jumonji, bahkan ini bukan penjelasan yang cukup. Tatsuya dan Miyuki tidak hanya menunggu untuk Katsuto, tetapi untuk Mayumi dan Masaki. Itu undangan untuk sebuah pertemuan harian biasa di tempat yang sama seperti sebelumnya. Miyuki tampak sedikit buyar memasuki sebuah bangunan yang lebih besar, mirip dengan sebuah rumah besar. Sebelumnya Tatsuya menghubungi Katsuto dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti pertemuan hari ini. Sudah jam 8, saat ini mereka biasanya punya apa yang disebut makan malam setelah pertemuan. Katsuto, Mayumi, dan Masaki bertemu Tatsuya dan Miyuki dengan wajah serius. Aku minta maaf atas keterlambatannya. Maaf untuk panggilan darurat. Duduk. Menanggapi nada resmi Tatsuya, Katsuto berbicara dengan suara serius. Shiba-san, apa kamu baik-baik saja? Masaki bertanya ketika Miyuki duduk. Iya, hasilnya tidak ada yang terjadi. Terima kasih atas perhatianmu. Tersenyum, Miyuki menjawab. Wajah Masaki memerah, tapi dia masih menghela nafas. Shiba, apa yang terjadi hari ini adalah bencana. Daripada menegur Masaki, Katsuto menoleh Tatsuya. Sungguh kami tidak harapkan ini. Tatsuya dengan jujur mengakui bahwa dia juga belum siap untuk skenario seperti ini. Apakah musuh punya pistol dan dia juga menggunakan serangan sihir? Dengan kecemasan Mayumi bertanya. Anggota gerakan anti sihir menggunakan sihir, atau apakah musuh penyihir pura-pura menjadi humanis? Masaki langsung bertanya. Tatsuya tidak menjawab Masaki, tetapi berbicara langsung dengan Katsuto dalam bentuk laporan. Orang yang digunakan sebagai titik transfer magic adalah anggota dari Egalit, cabang Balance. Balance? Kaget Katsuto mengangkat alisnya. Bukankah kita telah menghancurkan pasukan mereka di Jepang? Sisa-sisanya rupanya pergi ke bawah tanah. Menyilangkan lengannya, Katsuto mempertimbangkan kata-kata Tatsuya. Dia tidak menunjukkan ketidakpercayaan. Keluarga Jumonji juga berpartisipasi dalam insiden menyapu cabang Balance Jepang. Tatsuya-kun, apa gunanya transmisi magic? Mayumi tidak berpartisipasi dalam penghancuran itu. Jadi dia tidak tertarik dengan kata-kata lain di Tatsuya. Seorang anggota Egalit yang memimpin kerumunan itu bukanlah seorang penyihir. Yang pasti pengguna sihir kuno menggunakan orang ini sebagai titik transfer sihir. Entah bagaimana untuk menggunakannya seperti remote control sihir. Apakah ini mungkin? Mayumi sepertinya sangat terkejut. Metode memasang titik terpencil magic digunakan penuh di dalam sihir kuno. Artinya musuh adalah pengguna sihir kuno. Apakah kamu tahu siapa persisnya? Ditanya Masaki, Mayumi mengatakan, "Hei." Tatsuya tidak bisa mengakui dengan keras bahwa dia akhirnya mendengar pertanyaan yang paling berguna. Aku menuliskan urutan aktivasi sihirnya. Pengecekan saat ini sedang berlangsung, sampai Tatsuya memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Fakta bahwa dia mencari pelakunya bukan kebohongan, meskipun dia sudah tahu nama dan alamatnya. Itu bukan guji, jadi dia menganggap informasi ini tidak berguna. Apa petunjuk yang dapat diperoleh dari pengguna sihir kuno? Omi Kazukiyo, koneksi di seluruh negeri, tempat-tempat yang ia kunjungi, orang-orang yang bertemu dengannya, termasuk organisasi dia. Tidak ada yang bisa mengarah ke guji. Dia pasti sudah meninggalkan rumah Omi, tapi dia bisa saja meninggalkan tanda. Kasus ini dipindahkan ke Ayako dan Yuka, dan Tatsuya sudah menunggu berita dari mereka. Dia memanggil Fumiya karena Tsukaba khusus dalam magic intervensi mental, yang bisa membantu Kuroba dalam penyelidikan mereka. Apakah kamu mencatat urutannya? Bagaimana bisa? Urutan aktivasi adalah program di dalam CAD, yang merupakan versi elektronik urutan magic.
Merekam urutan magic, teknologi yang ada, tidak ada yang mustahil. Namun dalam magic modern, juga mungkin untuk mengamati penerapan magic langsung dalam pertempuran. Untuk melihat proses magic yang dijalankan dan merekamnya jika diperlukan. Itu sangat mengejutkan. Masaki menanyakan pertanyaan ini. Tidak, aku hanya kesal, aku minta maaf. Masaki tidak menunggu jawaban dan membungkuk meminta maaf. Di antara penyihir, itu dianggap buruk untuk tertarik pada rahasia saingannya. Masaki langsung menyadari itu kesalahan dan mengoreksi dirinya sendiri sebelum dia mendengar celaan dari lawan bicaranya. Tidak ada yang salah, tetapi aku harap kamu berjanji untuk merahasiakannya. Tentu saja. Jadi Shiba, kapan kita mendapatkan hasil ceknya? Tatsuya tersenyum menerima permintaan maaf dan Katsuto membawa percakapan dengan topik utama. Menghapus senyum itu, Tatsuya memandang Katsuto. Aku pikir hasilnya akan keluar besok. Kami akan menginformasikan kepada kalian secepatnya ketika ditemukan petunjuk. Tentu saja Ichijo juga. Setuju, aku mempercayakan ini kepada keluarga Yusuba. Baik Mayumi maupun Masaki tidak mempermasalahkan keputusan Katsuto. Sebaliknya, Mayumi menyaksikan Katsuto berbalik untuk menghadapi Miyuki. Miyuki-san, hari ini kamu mengalami hari yang berat. Pertama-tama, ada baiknya tidak ada orang yang tersakiti. Terima kasih banyak atas perhatianmu. Miyuki membungkuk sedikit menunggu kata lebih lanjut. Tidak perlu untuk mengatakannya bahwa Mayumi sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Aku dengar dari adikku bahwa humanis ini mengarahkan langsung ke Miyuki. Adiknya maksudnya adalah Izumi. Dengan sendirinya, rupanya dia tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang telah terjadi. Tidak, awalnya mereka menyerang siswa lain. Tetapi ketika mereka melihat kami, mereka mengubah tujuan mereka. Semua sama seperti mereka tahu sebelumnya tentang Miyuki. Mayumi ingin mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Miyuki adalah pewarisnya keluarga Yusuba. Miyuki melambaikan kepalanya dalam penyangkalan. Sepertinya aku dikenal hanya sebagai ketua OSIS SMA pertama. Satu-satunya penyebutan Ten Master Clan adalah ketika Izumi kerumunan diakui sebagai anggota keluarga Saingusa. Tatsuya, itu sebabnya Miyuki, maukah kau mengizinkanku menambah keamanan tambahanmu? Miyuki merasa malu dengan usulan Mayumi. Pengawal, tetapi aku punya Onisama. Dia ingin mengatakannya, tapi dia mulai menyadari bahwa ini bukan kasusnya. Apakah ini untuk menangkap musuh yang merencanakan serangan hari ini pada Miyuki? Suara berat Tatsuya membuat Miyuki merasa tidak nyaman. Tatsuya melihat balik ke Katsuto dan Mayumi dan berhenti untuk melihat Masaki. Ichijo, apakah kamu berencana untuk menggunakan Miyuki sebagai umpan? Tentu saja tidak. Masaki dengan cepat merespon dengan suara gelisah. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Jika kamu membutuhkan umpan, bawa aku. Kata-kata Masaki tidak menunjukkan kebohongan, tapi mata Tatsuya tetap tajam. Aku tidak menyangkal rencana umpan itu sendiri. Masaki menunjukkan wajah yang menyatakan itu adalah neraka. Apakah itu ide Kichijoji? Masaki tidak bisa menyangkalnya karena dia berada di posisi Ten Master Clan. Memang benar adalah rencana Ichijo untuk digunakan sebagai umpan. Mengabaikan suasana tegang, Katsuto memecahkan kesunyian. Kepala Yusuba berikutnya tidak bisa dibiarkan tanpa ditemani. Seperti untuk teroris itu akan menjadi potongan yang lezat. Tentu saja aku ingin mengambil kesempatan untuk menangkap petunjuk pencarian Guji. Tapi ini bukan tujuan utama. Tugas utama pengawalan adalah melindungi kepala selanjutnya, Shiba. Saingusa muncul dengan ini sehingga kamu bisa fokus pada penyelidikan. Tatsuya menatap Mayumi. Mata mereka bertemu. Baiklah, kata Tatsuya dan melembutkan matanya. Aku menyerah pada kata-kataku dulu. Aku akan mengatur perlindungan dengan kekuatan Yusuba. Ini berarti menolak tawaran Mayumi. Mengingat karakternya, dia ingin melindungi Miyuki dengan sepenuh hati. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini semua rencana ayahnya. Itu lebih dari sekedar pertahanan. Begitulah, mengingat situasi Miyuki, ini sangat alami. Tidak, terima kasih atas perhatianmu. Miyuki sedikit membungkuk pada Mayumi. Mayumi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, melihat wajahnya yang sudah dikenalnya. Jumonji-senpai, Tatsuya berbicara dengan Katsuto, melihat ke para gadis mendengar suara Tatsuya. Tatapan Katsuto mengundang untuk melanjutkan. Lagi pula, akulah satu-satunya yang menggunakan kekerasan fisik dalam insiden itu. Humanis menderita di tanganku. Jika kamu membutuhkan umpan, mengapa tidak menggunakanku? Tapi yang pertama menanggapi adalah Mayumi, bukan Katsuto. Hyena tidak akan melawan singa, karena dia bisa menyerang balik dan itu sakit. Selain itu, umpan harus menjadi mangsa yang mudah dan bukan sekelompok yang rumit.
Katsuto menangkap desakan Mayumi dan menambahkan argumennya. Jumonji-kun, apakah kamu benar-benar berencana untuk membuat Miyuki menjadi umpan? Saingusa, jangan membicarakan bisnis orang lain. Tidak hanya kepala Yosuba berikutnya adalah tujuan dari gerakan anti sihir. Kamu sebagai putri yang tertua dari keluarga Saingusa juga bisa menjadi target. Bingung, Mayuki menatapnya dan menepuk matanya. Dalam insiden hari ini, Miyuki berkata, Mayumi yang kehilangan bakat pidatonya, aku bukan satu-satunya tujuan humanis. Aku hanya mendengar mereka menunjuk Izumi dan berkata, dia berasal dari keluarga Saingusa. Miyuki tidak bercita-cita untuk menangkap momen spektakuler untuk berbicara. Itu datang secara tidak sengaja. Pandangan ketiga orang itu berhenti di Mayumi. Saingusa, di mana penjagamu? Aku baik-baik saja. Aku bisa membela diri sendiri. Katsuto menggelengkan kepalanya. Saingusa Senpai tidak ingin dilindungi. Benar, suara Katsuto mengatakan kata-kata Tatsuya. Tapi kali ini dia mengangguk. Hei, aku memberitahumu, semuanya baik-baik saja. Aku tidak meragukan keterampilan Saingusa. Tetapi dalam situasi darurat, mungkin akan lebih baik untuk selalu berhati-hati. Itu bukan alasan untuk menggunakan penjaga. Benar, aku ingat melihat bayangan aneh di samping universitas. Orang asing tidak diizinkan masuk ke wilayah kampus. Rupanya para penjaga keluarga Saingusa untuk Miyuki berhasil melarikan diri. Melihat Katsuto bersama Mayumi, Tatsuya dan Miyuki berpikir demikian. Sementara Tatsuya dan yang lainnya sudah menyelesaikan pertemuan, Kokonoe Yakumo menerima tamu yang tidak terduga. Yakumo duduk di ujung ruangan, mengenakan jubah biarawan biasa, menjadi seorang petapa dirinya. Tamu itu seperti orang asing, meskipun sudah tua, lebar pundak menunjukkan perkembangan ototnya, duduk berlawanan dengannya. Yakumo merasa muda dan tidak penting. Kepala pria ini juga dicukur bersih. Yang mulia mengunjungi kuil sederhana tanpa nama ini. Angin seperti apa yang bisa membawa pergantian peristiwa seperti itu? Yakumo perlahan-lahan menuangkan tamu secangkir teh. Tamu itu mengambil secangkir, minum satu teguk, dan mengembalikannya. Kuil tanpa nama, kesopanan Anda terdengar seperti sarkasme tanpa rasa. Kokonoe Yakumo, maafkan saya karena bersikap kasar. Dengan licik melihat orang yang dia panggil yang mulia, Yakumo menjawabnya. Saya tidak berpikir bahwa beberapa kepala biarawan dari beberapa kuil yang tanpa nama ini dapat berbicara seperti ini untukku. Todo Aoba. Oh, kamu tidak suka itu? Tidak, aku suka sekali. Tuan Todo mengambil cangkir dan menghabiskan tehnya. Saya ingin lebih. Yakumo tersenyum dan mengambil gelas itu. Jadi yang mulia, bisnis apa yang kamu miliki untuk kita hari ini? Yakumo menyeduh teh hijau, tetapi bukannya meletakkan cangkir di depan Tuan Todo, dia mengangkat kepalanya dan berbicara. Kamu datang bulan lalu, mengapa saya harus berkewajiban untuk melihat wajah komandan begitu cepat lagi? Bulan lalu yang dimaksud Yakumo adalah 4 Januari. Kokonoe Yakumo, aku ingin meminjam kekuatanmu. Jawaban Tuan Todo sederhana dan informatif. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang biksu Buddha yang sederhana untuk melayani yang mulia? Berhenti merendah. Sihirmu mungkin menegaskan reinkarnasi Kashin Kozi. Jika kamu tidak membantu, maka tidak ada yang bisa. Jadi Tuan, memberikanmu kekuatanku untuk apa? Awalnya Yakumo tidak berpikir untuk melarikan diri dari lelaki tua ini. Guji, penyihir dari benua itu, berjalan bebas. Hanya saja tidak terpikirkan teknik menggunakan mayat boneka itu menjijikan. Dia menggunakannya tanpa pandang bulu. Anda perlu melakukan sesuatu tentang hal ini. Tuan, untuk seorang biksu sederhana, ini akan sulit. Aku tidak berbicara tentang upacara eksos. Kamu harus berhenti melakukan penodaan. Dengan kata lain, apakah kamu ingin menyingkirkan Guji karena leluconnya? Kamu hanya perlu mengusirnya dari Jepang. Tidak masalah apakah mati atau hidup. Jika yang mulia meminta, aku tidak bisa menolak. Aku tidak mengendalikan Yosuba lagi. Sekarang, aku hanya seorang sponsor. Yakumo pura-pura tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sebelumnya, lelaki tua ini adalah pemilik dari laboratorium penelitian keempat sihir. Dan sekarang dia cukup mensponsori Yosuba. Meskipun kamu tidak bisa mengatakan hanya sponsor, Yakumo tahu ini. Baiklah,
Yakumo sering mendesah hari ini. Baginya itu perilaku yang tidak biasa. Namun aku tidak berharap banyak darimu. Aku tidak lagi dalam posisi itu sekarang. Pertama-tama cobalah tentukan sesuatu yang spesifik, terlepas dari apakah kamu pikir ini mungkin atau tidak. Bagi Yakumo, ini adalah fenomena unik untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai contoh, Kudoretsu yang lebih tua dari Todo Aoba, tapi bahkan dia tidak bisa menolak permintaannya. Kami ingin kamu melakukan ini dengan kekuatan Shiba Tatsuya. Apakah bocah lelaki ini mendapat perhatian yang mulia? Meskipun dia muncul secara kebetulan, dia adalah salah satu yang terbaik dari jenisnya. Aku butuh dia, berguna selama beberapa waktu. Yakumo merasakan kasih sayang untuk Tatsuya. Dia mengerti bahwa lelaki tua ini melihat Tatsuya sebagai kelinci percobaan yang berusaha mengumpulkan data yang lebih berguna. Dia ingin mendapatkannya di tangannya. Yakumo percaya bahwa Tatsuya akan sulit menghindari takdir ini. Selain itu, Yakumo tidak tahu bahwa Tatsuya sudah terlibat dalam hal bisnis ini. Tapi apakah dia cocok untuk hal seperti ini untuk menghilangkan Guji? Kurasa itu tidak perlu diketakuti. Bentrokan antara Shiba Tatsuya dan Guji. Apakah kamu khawatir tentang kemungkinan tabrakan langsung dengan Stars? Yakumo juga tahu bahwa petugas senior Stars tertentu baru saja menyusup ke wilayah Jepang. Jika Tatsuya mengikuti jejak Guji, mudah diprediksi bahwa wakil dari Stars ini suatu hari akan muncul di jalannya. Yakumo tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah situasi di mana seseorang harus berada di dalam permusuhan. Berbicara tentang kekuatan tempur murni, aku pikir orang nomor 2 di Stars, Benjamin Kanopus, akan kalah dari Shiba Tatsuya. Ini jika ada perkelahian tanpa aturan. Benar, Yakumo memahami kecemasan Tuan Todo. Aku ingin memintamu untuk memastikan bahwa Shiba Tatsuya tidak masuk ke dalam situasi ini. Dan bagaimana dengan pencarian Guji? Jika memungkinkan, ambillah hidupnya, tetapi jangan mengambil resiko. Bagaimanapun dalam hal apapun, sebelum dia cepat atau lambat Stars akan mendapatkannya. Dengan kata lain, Guji juga bisa dibunuh oleh Stars. Mereka tidak peduli reputasi Ten Master Clan. Bagi Tuan Todo, sepertinya itu keputusan yang baik jika Ten Master Clan masuk ke dalam kebingungan ini. Jika Anda berkata demikian, saya tidak keberatan. Biksu rendah hati ini dan Shiba Tatsuya akan mengurus masalah ini. Terima kasih. Apakah 10 Zabutonov sebagai pembayaran yang cocok? Zabutonov di sini adalah kata kode di antara pengusaha bayangan Jepang ya. Dan berarti 10.000 uang kertas atau 10.000 yen atau 100 juta yen ya. 10 bantal berarti 1 miliar yen. Berarti bayarannya adalah 1 miliar yen. Yakumo menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tidak, biksu yang rendah hati ini adalah seorang pertapa. Tidak perlu ada materi hadiah seperti uang. Kali ini Todo menggelengkan kepalanya. Kebenarannya adalah aku tidak punya apapun yang lebih berharga. Setidaknya aku pikir begitu. Jika kamu tidak perlu uang, bagaimana dengan patung Buddha baru yang baru saja saya beli? Patung yang diusulkan adalah emas murni. Terima kasih sudah merawat kuil. Aku akan meninggalkan formalitas untukmu. Teh biasanya tidak enak, tapi hari ini aku senang dengan hasil kunjungannya. Setelah kata-kata ini, Todo meninggalkan kuil Yakumo dan membuka pintu geser. Oke guys, pembahasan di chapter pertama ini selesai dulu sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya guys ya. Bye bye.